Osaka. We will be stopping at Shin Yokohama, Toyohashi, and Nagoya. After leaving Nagoya, we will be stopping at all stations before arriving at Shin Osaka Terminal. 원래 삐딱해 소리는 일단 배 맘에 안 들면 들 때까지 말 대답해 Final warning 당장 back up. Sudah mulai belum? Oh, sudah mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu, sukses dunia akhirat. Oke, di video kali ini teman-teman, saya akan membuat video. Saya akan mereview gaji di Jepang di musim pandemi ini. Berapa sih gaji di Jepang itu? Nanti kita ya ada di sini. Ini adalah lembaran gaji saya di bulan 8 kemarin. Ini saya kerja di bulan 7. Saya dapatnya di bulan 8, tapi saya bisa reviewnya, bikin video ini di awal bulan 9 ya. Mohon maaf karena sibuk ya. Sekarang libur, makanya saya menyempatkan untuk bikin video ya. Oke, saya membuat video ini juga, ini adalah permintaan teman-teman dan buat teman-teman saya yang selalu yang sering nanya berapa sih semeton gaji di Jepang itu. Teman-teman saya yang di Malaysia, Singapura, di Korea juga nanya, dan mungkin teman-teman yang di Jepang sudah tahu, masing-masing sudah punya slip gaji sendiri-sendiri ya. Oke, saya sapa-sapa dulu buat teman-teman dimanapun kalian berada, terutama untuk para penuntut ilmu. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, ilmu yang barokah, yang bisa menyelamatkan kita semua dari dunia sampai akhirat. Dan untuk para TKI dan TKW dimanapun Anda berada, saya ucapkan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, datang dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Semoga sukses. Anda luar biasa. Dan buat semua semeton-semeton yang sudah menikah, semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kalian semua mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh-soleha. Buat semeton-semeton yang masih berjuang, masih menjomblo, semoga kalian cepat mendapatkan jodoh yang sesuai keinginan kalian. Kalau kalian itu masih diselingkuh-selingkuhin, perbaiki, ngomong baik-baik. Kalau tidak mau diperbaiki, wes ganti. Banyak di luar sana itu cewek yang masih menerima kamu apa adanya, dan cowok yang masih mau menerima kamu apa adanya. Oke? Sekali lagi, semoga kalian yang masih menjomblo, belum menikah, semoga cepat menikah ya, seperti semeton-semeton kita yang lain ya. Sebenarnya saya juga belum loh. Sorakin deh. Lebih cerah. Lebih cerah. Lebih cerah. Oke, semeton-semetonku, sebelumnya saya mohon maaf. Saya membuat video ini bukan karena pamer atau kesombongan. Ini merupakan juga permintaan dari semeton-semetonku ya. Jujur saja, saya sudah hampir mau 7 tahun di sini. Tumben saya akan mengasih tahu kalian gaji saya di Jepang. Tapi saya berpikir begini loh. Saya membuat video ini biar kalian tahu juga, biar enggak
nanya-nanya lagi berapa sih gaji di Jepang itu, apalagi di musim pandemi ini. Dan juga buat teman-teman yang lain biar tahu gaji Jepang itu seberapa. Jadi supaya ada keinginan kalian juga untuk mencari rezeki ke Jepang ya. Kalau di Jepang di sini itu bukan mencari kerjaan doang. Di sini juga kita belajar tentang ilmu kebudayaan Jepang, kehidupan Jepang, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kalau kita manfaatin waktu itu untuk belajar ya pasti di hati kita kita ngerasa ke Jepang itu bukan untuk mencari uang saja, tapi pengalaman dan ilmu ya. Dan juga semoga video yang saya bikin ini termotivasi untuk kalian yang ingin ke Jepang. Semoga kalian tidak akan mengeluh, supaya kalian itu bisa seperti saya dan teman-teman yang lain, bisa ke Jepang bekerja, bisa dapat segaji segitu segini ya. Oke, kita langsung saja review gaji di Jepang. Oke, semeton-semetonku, ini adalah lembaran atau kertas amplop gaji saya di Jepang. Ini saya kerja bulan 7, dapatnya bulan 8, tapi saya dapat reviewnya di awal bulan 9. Mohon maaf karena banyak kesibukan ya. Alhamdulillah, meskipun di musim pandemi corona ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pekerjaan dan rezeki ya. Baiklah, saya akan membuka lembaran kerja ini, lembaran kertas gaji saya ini yang masih hangat-hangat gitu ya guys. Oke, sebenarnya tapi mohon maaf, sebenarnya kemarin ini udah dibuka ya, tapi tempat lemnya belum dibuka ya guys. Saya buka di sini aja, saya sobek. Sengaja saya nggak buka dari sini, soalnya sebenarnya kemarin saya mau langsung review ya, tapi karena bos minta coba dicek, siapa tahu ada kesalahan atau gimana. Kalau ada uangnya yang kurang biar dikembalikan gitu, kalau ada uangnya yang lebih biar dikembalikan lagi juga gitu. Oke, saya buka ya. Kebetulan di sini ada gunting. Ini nggak tahu gunting siapa ini, gunting tetangga kayaknya ini. Tapi nantilah kita kembalikan ya. Oke. Astaga, kepotong guys. Oke, ini dia. Jadi di dalam amplop ini ada 2 kertas gaji ya. Ada 2 kertas lembar gaji. Yang pertama kita review mana dulu ya? Kita review ini aja lah dulu. Nanti poinnya di sini ya. Berapa yang saya dapat gaji semua ada di sini ya. Di sini. Oke. Saya akan mereview dulu yang gaji lembaran kertas yang pertama. Ini dia. Gak jelas ya guys, nggak tahu ini. Tapi sebenarnya poinnya di kertas yang pertama ini adalah di sini time kado kita. Saya paginya itu dari jam berapa saya masuk, saya time kado gitu, dan sampai jam berapa saya pulang. Jam kerja saya di sini ya. Jam kerja saya di lembaran pertama ini. Di sini saya mulai kerja itu jam 6.30 ya pagi, sampai jam 6.30 sore. Di sini saya kerja itu
dari hari Senin sampai hari Jumat, 2 minggu. 2 minggunya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi 2 kali Sabtu itu saya masuk ya. Alhamdulillah, kalau kerja di Jepang itu ada yang namanya teji dan ada yang namanya zangyou. Jadi teji itu dari jam, misalnya saya kerja dari jam 6 sampai jam setengah 4, itu 8 jam. Kalau kita kerja sudah 8 jam itu udah termasuk teji. Tapi kalau lebih dari 8 jam itu maka dibilangin zangyou atau lembur ya. Jadi harga teji itu sama zangyou itu beda ya. Misalnya jujur saja di sini saya itu per jam, gaji saya di sini tuh per jam ya. Nggak borong-borongan gitu. Kalau di tempat yang lain nggak tahu ya, kayak engineering apa segala macam itu, tapi saya nggak pernah. Saya selama di sini, kerja di sini itu cuman per jam aja ya. Oke teman-teman, jadi harga teji itu di sini saya terhitung 1.200 per jam. Ya kalau dirupehkan itu ya sekitar 150.000 ya per jam. Tapi kalau lembur itu 1.500 ya, sekitar 200.000 lah per jam ya. Jadi sekali lagi teji itu jam 6 sampai setengah 4 itu dihitung biasa 1.200. Tapi kalau lebih dari misalnya sampai setengah 7 ya, itu sudah bisa lembur 3 jam. Dan yang 3 jam itu 1 jamnya itu dihitung 1.500, sekitar gitulah ya. Maaf, di pertengah video ini saya memperkenalkan diri saya itu orang Lombok. Biasa kalau orang Lombok itu manggilnya guys atau teman-teman itu sematonnya, sematon. Di sini saya itu banyak sekali teman saya orang Jawa semua. Jadi karena saya orang Lombok, mereka itu kalau panggil saya itu dia udah tahu kalau Lombok itu sematon ya. Oke, kita lanjut saja ke selip gajinya ya. Jadi di kertas pertama ini di sini data atau jam kerja saya mulai dari jam berapa selesainya sampai jam berapa ya. Dan di pinggiran sini itu ini jamnya, dan ini di sini ada tulisan sedikit, jadi penjumlahan berapa jam biasa dan berapa jam lembur ya. Oke, itu saja dari kertas pertamanya. Oke semeton-semetonku, dan yang terakhir ini adalah selip gaji yang terakhir ya, kertas yang terakhir. Poinnya di sini ada 3 poin. Yang pertama ditulis di sini berapa jam biasa yang saya dapatkan dan berapa jam lembur yang saya dapatkan. Di sini saya mendapatkan jam biasa ya 176.00 dan yang lemburnya 79 jam. Jadi yang 176 ini udah kelihatan ya. Ya udah saya bacakan aja ya. Jadi yang 176 jam ini dikalikan 1.200 aja. Jadi jam biasa yang saya dapatkan di sini, jumlah yang saya dapatkan di sini uangnya 21 emang 1.200 ya. Itu yang itu
gaji yang saya dapatkan dari jam biasanya ya, sekitar 21.120.000 uang Jepang. Dan yang terakhir, karena lembur saya 79 jam ya, dikalikan saja 1.500 dan jadinya 11 emang 8.500 ya, atau 11.850.000. Terus saya totalin yang jam biasa ini dan jam yang lembur ini menjadi 32.9.700 atau 33 juta emang 33 emang kurang 30.000 ya. Ya, jadi dapat gaji jadi gaji yang saya dapatkan adalah 33 juta satu bulan di Jepang. 33 juta kurang 30.000 lah ya. Ini dia 33.9.700 ya. Itulah gaji saya di Jepang ya. Kalau kita berbicara seandainya, dan kemarin teman-teman juga nanya lewat SMS maupun WhatsApp Messenger, nanyain kalau ngirim sampai Indonesia itu berapa sih kak gitu. Jadi kalau kita ngirim ke Indonesia itu kita mengikuti kurs ya. Dengan gaji yang sekarang misalnya 33 juta, kita kirim 23 juta aja, kira sampai Indonesia itu ya dengan kurs yang sekarang itu 131 itu sampai Indonesia itu menjadi 30 juta kalau kita kirim 23 juta ya. Tapi kalau misalnya saya kirim 33 emang gaji saya kemarin itu, ini penjumlahan aja ya. Misalnya kemarin saya dapat 33 emang, kalau kita kirim dengan kurs yang sekarang itu menjadi sampai Indonesia itu 43 juta rupiah. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan ya. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi kan kalau di sini namanya juga di perantauan kan, masa kita mau kirim semuanya buat makan apa? Memang kita bisa ya minum aja, pasti enggak kan. Paling kalau seirit-irit saya di Jepang ya, misalnya gajinya 33 juta gitu, paling saya sisain 3 jutanya, yang 30-nya itu cus langsung ya, nggak tahu kemana, ke ATM kah atau gimana gitu. Yang penting buat masa depan lah gitu. Dan juga saya sampaikan juga untuk teman-teman yang pengen ke Jepang, yang sudah maupun yang sudah belajar bahasa Jepang, semoga kalian dipermudahkan ke Jepang, bisa bekerja di sini, bisa mendapatkan gaji atau uang, ilmu dan lain-lain sebagainya. Dan orang-orang Jepang itu kalau kita bekerja dengan baik, tepat waktu terutama, kita dikasih lembur yang banyak, kita dikasih pekerjaan yang banyak. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah di bulan kemarin itu, meskipun di Jepang itu bulan 7-8 itu sudah panas ya, keringatnya aduh kayak dimandiin, tapi tepat waktu jam kerja masuk, nggak minta libur-libur, kalian akan dikasih jam kerja yang banyak ya. Gaji saya segini ini
cuman seberapa. Ada juga gaji teman-teman yang lain yang masih lebih tinggi daripada saya ini. Tapi walaupun segini saya bersyukur sesuai dengan pekerjaan saya, beratnya seimbang dengan gaji yang saya dapatkan. Dan pekerjaan saya di Jepang di sini seperti yang saya katakan tadi, pekerjaan saya itu pernah nggak saya bilang tadi ya, lupa sih, ya udah saya sampaikan saja ya. Pekerjaan saya di Jepang sini sesuai dengan gaji saya ya. Saya di sini bekerja di mobil, pembuatan mobil, dan saya itu di bagian pintunya cuma memasukin baut sebiji gini, 2 butir. Selesai saya masukin baut itu 2, saya juga pakai mesin untuk masukin baut itu. Selesai itu saya periksa barangnya, ya sekitar tangan saya segini lah. Itu beratnya kayak ya beratan seberat HP kalian lah, ya segitulah. Itu saya periksa ada nggak kotoran, ada nggak lecetnya, ada masalahnya gitu. Kalau nggak ada, udah masukkan ke dalam kotak. Kalau nggak ada, udah tinggal dibuang aja. Itu saja pekerjaan saya di Jepang selama saya di pabrik ini ya. Yang sudah menonton video ini, setelah menonton video ini termotivasi untuk ingin ke Jepang. Kita tidak tahu ya nasib kita seperti apa. Yang nggak kepengen ke Jepang, dengan izin yang Tuhan yang Maha Kuasa, kalian bisa ke Jepang dalam waktu mungkin sebulan, 2 bulan, setelah setahun mungkin, nggak tahu, dengan izinnya yang Maha Kuasa kalian bisa ke Jepang. Amin amin ya robbal alamin. Tujuan saya membuat video ini juga bukan karena kesombongan, keriaan atau apa. Saya juga orang-orang biasa. Orang tua saya bukan seorang pejabat, keluarga saya bukan orang-orang yang tinggi, yang banyak uang, tapi saya orang-orang biasa. Saya juga dulu awal ke Jepang merintis, saya nggak ada uang buat biaya ke Jepang, tapi karena saya yakin aja, saya berusaha aja, karena di dunia ini apapun yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, kalau kita sudah berusaha, berdoa, insya Allah pasti akan diberikan ya. Kita tidak diberikan sama yang Maha Kuasa, mungkin karena ada akibatnya atau gimana. Saya doakan untuk kalian semua itu, semoga kalian itu bisa mendapat gaji yang seperti yang saya dapatkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya pernah merasakannya awal pertama ke Jepang itu dari nol ya. Saya nggak punya uang 1 rupiah, tapi dengan izinnya Tuhan yang maha kuasa, bisa sekarang memperoleh gaji segitu. Nggak tahu menurut kalian itu gede apa kecil, yang penting kalau saya mah cuma bersyukur saja ya. Dan itu adalah hasil keringat kita sendiri. Kalau kalian sudah bisa kerja, apalagi memberikan orang tua kalian itu 1000 aja, bangganya kalian minta ampun. Tapi kalau mau membalas jasa orang tua, walaupun kalian bergaji di Jepang ini 10 juta, 100 juta, mau 1 miliar, di hati kalian berniat untuk membalas budi kebaikan orang tua kalian, apalagi ibu kita ya, tidak seberapa itu. Tapi walaupun sedikit-sedikit, yang penting kita selalu mendoakan orang tua kita, selalu memberikan belanja sebagaimana dulu orang tua kita mengasihi kita, merawat kita. Semoga di video ini kita doakan ya untuk orang tua kita, semua keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semoga beliau semua selamat
dari dunia sampai akhirat diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu ya. Mudah-mudahan mereka semua, orang tua kita, keluarga kita semua masuk jannah, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian bersyukur, terutama saya sendiri. Jangan pernah mengeluh. Seberapapun gaji kalian, dimanapun kalian kerja, tetap syukuri, karena rezeki kita itu udah dibatasi seberapa. Misalnya si Fulan dapatnya segini, si Fulan juga dapatnya segini, segitu, itu sudah Allah sudah tentukan ya. Kita tidak bisa bulan ini saya harus dapat gaji segini sampai 50, tapi kita tidak tahu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita diberikan kesakitan, musibah, kendala, dan lain-lain sebagainya. Makanya dari itu saya mengajak teman-teman untuk bersyukur. Sedikit, lama-lama menjadi banyak ya. Seperti katanya orang Jepang, skoshi dang ipai narimas. Nah gitu. Kalau kita itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit atau banyak. Oke, semeton-semetonku, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sumimasen deshita. Sekian, terima kasih. Dan yang sudah menonton dan subscribe, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. That I can stop loving you so much, 'cause I'm the only one that's trying to keep us together. When all of the signs say that